Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton episode yang sangat spesial ini. Saya Arfiana Naura. Dan saya Kisha Nakanza. Kami selaku host host di acara ini. Dan kita juga ditemani oleh Selma dan Yoni. Halo. Jadi di acara kali ini kita akan membahas tentang kebijakan masalah kekerasan seksual. Ya, isu yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian kita bersama. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita juga perlu dijelasin dulu nih, apa sih kekerasan seksual itu? Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan yang memaksa dan juga menekan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Contohnya pelecehan seksual selain berupa sentuhan, bisa juga seperti catcalling, stalking, dan komentar-komentar negatif di media sosial. Seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan melakukan paksaan kencan juga termasuk pelecehan ya? Ya bisa jadi termasuk juga. Selain itu apa aja sih dampak dari kekerasan seksual? Kalau dampak dari kekerasan seksual itu luas, melibatkan aspek emosional, fisik, sama psikologis. Contohnya kayak trauma emosional, depresi, kecemasan, terus cedera fisik, sama penyakit menular seksual. Nah, si korban juga bisa kesulitan dalam hubungan interpersonal dan percaya diri. Kalau tempat kejadiannya juga bisa di mana aja ya? Iya, bisa di mana aja, kayak di ruang terbuka, transportasi umum, bahkan di sekolah juga bisa terjadi. Bagaimana sistem hukum menangani kasus kekerasan seksual? Jadi hukum bagi pelaku kekerasan seksual itu sudah ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, terdapat juga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 69 mengenai informasi hak dan fasilitas perlindungan. Jadi cara nanganin trauma korban yang udah ngalamin pelecehan itu gimana sih caranya? Kalau menurut saya, korban itu dapat berkonsultasi ke psikolog, kemudian dia juga bisa bercerita kepada keluarga atau teman dekatnya peristiwa yang dia alami gitu. Ya. Apa sih penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut? Ya, yang kayak misalkan pakaian kita terbuka nih, itu tuh menyebabkan nggak sih pelecehan yang terjadi gitu? Ya kan juga nih orang yang udah pakai pakaian tertutup tapi masih aja dilecehkan. Iya. Salah satu penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual itu dari budaya patriarki yang masih diterapkan sama masyarakat. Terus kalau misalnya untuk pakaian, sebenarnya pakaian bukan penyebab kekerasan seksual itu terjadi. Namun banyak opini dari masyarakat yang menyalahkan si korban karena pakaiannya yang tidak layak atau gimana gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk mendukung si korban saat kejadian pelecehan tersebut? Dan bagaimana juga cara mencegah kejadian tersebut? Jadi kita bisa membuat tim yang berperan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat ini dengan metode 5M. Yang pertama, menegur si pelaku jika akan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kita bisa mengalihkan perhatian korban dan pelaku agar kekerasan seksual ini tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa melaporkan Sebagai bukti ya? sebagai Kita bisa bukti. melaporkan jika kita takut untuk mencegah tindakan tersebut sendirian. Ya. Kemudian yang keempat, kita bisa menenangkan korban dengan cara menanyakan kondisinya setelah kejadian. Yang terakhir, dan kita bisa merekam sebagai bukti untuk melaporkan. Ya, edukasi pada masyarakat itu sangat penting karena masyarakat kan biasanya selalu fokus ke si korban doang, kayak menyalahkan tentang pakaian si korban yang mengundang hawa nafsu atau menyalahkan si korban yang menggoda si pelaku sehingga kekerasan terjadi. Maka dari itu kita harus mengedukasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah. Menurut kalian apakah perlu bersosialisasi ke sekolah-sekolah
Menurut saya itu sangat diperlukan karena kekerasan seksual sering terjadi pada remaja. Jadi dengan adanya sosialisasi di sekolah, siswa-siswi dapat mencegah kekerasan seksual dan juga mungkin dapat mengobati trauma yang dialami korban. Mungkin sedikit edukasi dari kita semua tentang kekerasan seksual. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mari bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kita semua. Semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, tidak pernah ada istilah orang asing. Ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling menjaga, saling bela. Karena kita semua berharga. Sampai jumpa. Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan atau ancaman yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Ini mencakup pelecehan fisik, verbal, atau non-fisik yang melibatkan unsur seksual. Korbannya bisa mengalami dampak psikologis dan fisik yang serius. Pencegahan dan perlindungan terhadap korban sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Siapa saja bisa jadi korban kekerasan seksual. Marilah kita menghentikan kekerasan seksual. Laporkan meski sering kali menakutkan.